bolen pisang coklat keju by Sista Nana. Nah, ini renyah di luar dan lembut di dalam ya. Di dalamnya ini selain ada pisangnya, ada coklat dan juga ada kejunya. Nah, sedangkan toppingnya ada keju juga, ada yang meses ya. Oke, rasanya kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali, sangat crunchy ya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Silahkan tonton videonya sampai selesai ya pemirsa, dan standby selalu di channel YouTube Mari Masak. Terima kasih. Cooking class gratis bersama Sista Nana. Untuk update resep, klik like, subscribe, dan nyalakan ikon lonceng. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan Sista Nana. Kali ini saya akan membuat camilan bolen pisang coklat keju. Ini camilan atau kue yang sangat favorit ya buat saya ya. Oke, bahan-bahannya terdiri dari apa saja? Yaitu ini bahan-bahan sudah saya kelompokkan masing-masing ya. Oke, bahan utamanya yaitu ini 8 buah pisang raja atau pisang apapun ya, sesuai selera pemirsa, yang masing-masing kita potong menjadi 2 bagian, kemudian kita panggang dengan sedikit margarin ya, supaya aromanya lebih keluar dan rasanya lebih enak ya. Kemudian untuk isiannya dipadukan dengan keju parut dan meses ya. Nah, kemudian untuk bahan olesan pakai 1 butir kuning telur, 1 sendok makan susu kental manis, dan 1 sendok makan minyak. Nah, untuk bahan berikutnya atau bahan A yaitu terdiri dari 100 gram tepung terigu protein tinggi ya, atau saya pakai merek Cakra. Kemudian ada 1 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur, dan 75 gram mentega atau margarin. Ini saya menggunakan merek Blue Band yang untuk cakes dan kue itu ya. Kemudian bahan B selanjutnya yaitu ini 200 gram tepung terigu protein tinggi atau Cakra ini ya. Kemudian ada 75 gram tadi mentega atau margarin, perpaduan antara mentega dan margarin ini ya. Kemudian 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir, dan 80 ml susu cair. Ini saya menggunakan susu SKM yang saya campur 2 sendok makan susu kental manis yang saya campur dengan air hingga menjadi 80 mg. Ini menggunakan cup beras ya. Oke, langkah pertama kita akan campurkan tepung terigu yang bahan pertama ya, bahan A ya. Tepung terigu, margarin atau mentega atau butter ya, akan lebih bagus hasilnya pakai butter ya. Kemudian minyak goreng. Oke, kita uleni pakai tangan aja ya, biar lebih cepat. Ini tangan sudah bersih. Uleni sampai tercampur merata ya.
Nah, setelah semua tercampur rata, nah, oke, kita diamkan kurang lebih 15 menit ya. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita uleni bahan B. Yang kedua, campur tepung, gula pasir, ini 2 sendok makan gula pasir ya, kurang lebih 30 gram. Kemudian mentega atau butter atau margarin ya. Kemudian sambil kita ulenin, kita tuang susu secara perlahan ya, sedikit-sedikit. Susu bisa menggunakan susu full cream ya, karena stok yang ada di ini di saya cuman SKM, jadi saya menggunakan SKM yang dicampur air. Oke, kita ulen sampai menyatu semua ya. Ini adonannya jadinya lebih lemas ya pemirsa. Oke, setelah tercampur semua bahannya, nah kita diamkan kurang lebih 10 menit ya. Ini bahan B. Supaya permukaan adonan tidak kering, kita tutup dengan serbet atau pakai sling wrap ya. Seperti ini. Sambil menunggu waktunya, kita bikin olesannya terlebih dahulu ya. Maaf. Kita campur minyak sayurnya ke dalam susu ya, sama kuning telur. Kita aduk-aduk aja sampai tercampur merata ya. Oke, terjadi. Untuk bahan olesannya. Oke, setelah 15 menit kita buka. Kemudian kita akan menggilingnya ya. Kalau di tutorial kebanyakan itu masing-masing adonan dibagi menjadi 16 bagian ya. Tapi kalau saya ini
untuk menghemat waktu dan praktisnya kita langsung jadi satu aja ya. Jadi kita pipihkan masing-masing adonan. Adonan A berada di atasnya adonan B. Nah, seperti ini. Kita pipihkan semua. Baru kita lipat. Kita lipat lagi. Maaf ini enggak itu ya. Kita lipat gulung hingga berkali-kali ya, minimal 3 kali ya. Intinya adonan menjadi kalis ya. Setelah kita lipat gulung berkali-kali supaya nanti jadi berlapis-lapis gitu ya. Nah, oke, kita baru bagi adonan menjadi 16 bagian yang sama besarnya ya. Seperti ini kita bulat-bulatkan. Gini aja, seperti ini, baru kita sisihkan ini ya. Lakukan sampai adonan selesai ya. Nah, ini. Oke, setelah kita bulat-bulatkan, kemudian kita diamkan kurang lebih 30 menit ya. Dan kita tutup dengan serbet atau seling urap ya, supaya tidak adonan tidak kering. Ini, oke. Sakit bu. Oke, setelah 30 menit kita akan ini ya, bentuk adonannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita berikan. Kita giling lagi. Ini setelah kita pipihkan, kita taburi meses dulu ya. Oke, baru tambahkan pisangnya. Nah, kemudian atasnya kita taburin keju, baru kita lipat seperti amplop ya. Oke, nah ini kita
Nah, ini ya, mana bagian lipatan kita taruh bawah ya, kita taruh di loyang. Nah, seperti ini kita susun rata ya, lakukan sampai semuanya selesai ya. Oke, setelah ini jadi toh, kita tinggal oven, dan oven dipanaskan terlebih dahulu ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, taruh dulu. Kita oven setengah matang ya pemirsa. Oke, seperti ini ya, kita oven dulu setengah matang. Oke, setelah setengah matang kita keluarkan dari oven terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan oles dengan olesan yang barusan kita bikin tadi ya. Kita oles satu persatu dan rata di permukaan kuenya. Setelah itu kita tabur dengan keju, parutan keju ya di atasnya, dan kita tabur dengan meses untuk permukaan cake yang lainnya ya. Nah, setelah itu kita panggang lagi ke oven hingga benar-benar matang ya. Kita panggang lagi hingga matang. Sampai 15 menitan lagi ya. Oke, setelah matang kita angkat dari oven ya, dan kita dinginkan terlebih dahulu ya. Bolen pisang coklat kejunya sudah jadi ya pemirsa. Nah, mari kita cicip terlebih dahulu untuk rasanya bagaimana. Dalamnya ada coklatnya dan juga kejunya ya pemirsa ya. Nah, saya akan cicipnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak sekali ya, perpaduan antara coklat dan kejunya sangat enak. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan aneka resep masakan, minuman, cake dan kue maupun tips dapur dari Sista Nana.